Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Prasetyo, PhD. Eh, saya di sini akan mengajar tentang tata kelola keamanan informasi. Di sini saya juga mengajar juga di Prodi Teknologi Informasi. Mulai ya pertemuan kita kali ini di tata kelola keamanan. Jadi sebelum kita mulai, izinkan pertama-tama saya mau menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran kita dan kedepannya terkait dengan LMS dan sebagainya. Oke, di rencana pembelajaran ini, gitu ya, kita akan melakukan kurang lebihnya 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan ke-16 itu adalah UTS dan UAS. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam penilaian sebagai salah satu syarat, nanti kita ada post-test, begitu, ada ujian tengah semester, ada mini proyek atau tugas, begitu, dan kemudian nanti ada UASnya. Gitu ya. Nah, di dalam pembelajaran kita ini itu ada beberapa referensi gitu ya, dan termasuk nanti buku pegangan tata kelola yang sudah saya terbitkan itu bisa menjadi apa namanya pegangan teman-teman semua. Oke, di dalam pertemuan satu kita mencoba untuk menjelaskan konsep dasar keamanan informasi, ada CIA trial, ancaman, kerentanan, resiko dan sebagainya. Di pertemuan kedua terkait dengan mendeskripsikan, membandingkan kerangka kerja, tata kelola, kita belajar ISO dan seterusnya. Di pertemuan ketiga kita bagaimana mengidentifikasi komponen kebijakan keamanan informasi. Keempat, kita melakukan analisis resiko. Nah, yang kelima adalah menyusun rencana penanganan proyeknya. Dan yang keenam adalah merancang kontrol atau keamanan berdasarkan 4 tema. Ada aneks A ya, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut hari ini. Kemudian ada sub CPMK yang pertemuan 7, yaitu menjelaskan aspek keamanan fisik ya. Ada lingkungan dan manajemen keamanan sumber daya manusia dalam tata kelola TI-nya. Kemudian di pertemuan 8 kita akan mengerjakan UTS gitu ya. Kemudian di 9 menerapkan keamanan operasional manajemen patch, log management, security monitoring dan prosedur backup restore. Kemudian ada merancang keamanan jaringan dan infrastruktur di firewall, ada IDS, IPS, VPN dan sebagainya. Kemudian di pertemuan 11 ada menyusun rencana keberlangsungan bisnis atau BCP. Kemudian kita belajar undang-undang ITE, kemudian melakukan audit, merancang program dan mempresentasikan rencana SMKI ya, gitu ya, berdasarkan audit dan sebagainya. Nah, kita juga ada namanya LMS. Nanti di LMS ini teman-teman silakan buka masing-masing begitu. Nanti silakan absennya dari situ gitu ya. Silakan nanti dibuka di kelasnya masing-masing. Seluruh materi sudah saya sampaikan di sana. Termasuk juga dengan buku yang sudah saya buat nanti bisa saya share di pertemuan ini gitu ya. Oke, LMS kira-kira begitu. Semakin lama memang materinya semakin berat. Ini saat ini kita coba untuk bagaimana tata kelola di aspek keamanan server gitu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu sempat saya sampaikan bahwa kalau misalnya ini tata kelola begitu ya, itu memang ada beberapa hal yang harus kita pelajari, termasuk pertama masalah SOP begitu. Terus kemudian di sini ada infranya, karena banyak ya aspeknya yang harus ditata kira-kira begitu. Kemudian di sini ada aspek aplikasinya. Itu aplikasi ini meliputi banyak hal. Ya ada database-nya, ada macam-macamnya. Nah, sekarang kita coba di aspek infra, tapi memang sedikit ke masalah perserveran gitu ya. Karena ini hal yang sangat vital di tata kelola. Karena kalau nggak dikelola, maka semua jenis bisnis dan sebagainya ya hancur lebur babak belur gitu. Mungkin yang akan kita sedikit pelajari kali ini mengenai ya karena yang kita tahu ya ini telepon scam, scam link, scam. Oke, di luaran sana memang OS itu kalau Mac jarang untuk dijadikan server ya. Jadi ada basisnya Windows atau Unix atau bahasanya Linux.
dan memang kita ambil contoh misalnya untuk yang Ubuntu atau CentOS gitu ya. Ada di luaran sana mengenai mungkin ada yang pernah pakai jenis Fedora di sini, ada yang pernah pakai jenis Red Hat, ada yang pernah pakai jenis apa lagi? SUSE, ada yang pernah pakai keluarga Linux bersaudara, silsilah. Kalian udah pernah dapat sistem operasinya Profono kan ya? Apa yang dipelajari? Atau belum? Jaringan? Saya coba spill dikit ya. Ada silsilah keluarganya Linux. Saya sudah coba bikinkan buku betul. Bentar, saya download bentar ya. Kalau sekedar tahu saja, belum pakai distro tadi. Ya, oke, sebentar. Ini saya cari pohon silsilah. Ini keluarga besarnya Linux ya, dan teman-temannya. Nah, ini mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa nanti kalau kita kembali ke konteks materi kita hari ini, yaitu tentang bagaimana hardening begitu, tata kelola dari sisi server, gitu ya. Kalau Windows kan paling Windows server kan cuman tahunnya aja ya, 12, Windows Server berapa? 16 atau 19, saya lupa, saya malah jarang pakai Windows gitu ya. Jadi keluarganya Linux itu garis keturunannya itu kalau kita bicara Ubuntu maka bapak ibunya adalah Debian. Kemudian di bawahnya Debian ini ada Linux Mint, ada Pop OS, Zorin, Elementary gitu ya. Kemudian di sini gitu ya. Ini ada Red Hat. Ini kalau saya sering lihat di lapangan itu biasanya orang pakai ini. Jadi nanti kalau di pekerjaan ngelihat kok ada jenis OS namanya Debian ya, ya jangan kaget. Nah ini yang saya lingkar-lingkari ini biasanya ada di server-server mereka. Nah inilah keluarga besar Linux. Supaya teman-teman tahu ya. Nah, nanti kalau mempelajari sistem operasi harusnya dapat sih. Oke, saya stop kembali. Nah, di sini eh, kita juga menyampaikan ada yang tahu CIS ya. CIS benchmark. Nanti kita cek ya di belakang. Nah, jadi outputnya adalah tata kelola ini kemudian kita bisa namanya dikelola supaya kan namanya teman-teman kalau beli beli HP baru, beli laptop baru, beli PC baru itu pasti ini kan kosongan gitu ya. Terus kemudian diinstal OS-nya ya. Kan nggak boleh langsung konteksnya server ya. Kalau untuk pakaian pribadi sih oke lah karena kita sendiri. Tapi kalau server pasti ada yang namanya di hardening OS. Kemudian bagaimana kita memanajemen. Ada yang namanya CIS benchmark. Ada yang tahu CIS nggak? Coba sambil di Google CIS. Faisal, Center of Internet Security. Betul. Makasih Mas Muhammad Faisal Ramadan. Nah, apa yang kita pelajari hari ini itu pertama mengenai eh, apa itu namanya server hardening, Pak. Intinya konsep dan mengapa server perlu bukan dikeraskan ya, tapi di benar-benar yang mungkin yang tadinya kalau kita nanti analogikan adalah apa ya, ya enggak bahasanya mungkin nggak telanjang bulat gitu ya supaya ketika Mas punya server gitu ya kemudian ada orang yang mencoba bobol itu udah bukan default kira-kira gitu. Kemudian juga ada beberapa hardening Windows Server, Linux Server, kemudian ada bagaimana manajemen patch dan vulnerability-nya. Tadi ada CIS ya, Center of Internet Security. Kemudian bagaimana sih kalau kita mengkonsep VM ya. Terus bagaimana kita mengkontrol dan nanti ada ya kalau sanggup ya kita latihan praktek. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan server hardening sendiri, ya, server hardening sendiri adalah di sini saya sampaikan proses memperkuat keamanan server, kemudian dengan mengurangi attack surface atau celah serangan sebesar mungkin. Nah, jadi ketika apa ya benteng pertahanannya sudah kuat begitu ya. Jadi kalau saya ambilkan contoh analoginya tadi adalah rumah yang aman ya berarti kunci semua pintu dan jendela. Nah, ini istilahnya adalah tutup port dan layanan yang tidak perlu gitu. Enggak semuanya perlu dibuka. Kemudian kunci berlapis. Nah, ini gembok dan kunci. Kalau di rumahnya mungkin ini ya rumahnya kemudian ada apa sih yang besinya itu namanya lupa saya. Eh, Rumah yang kemudian depannya ada besinya itu. Nah, itu kalau di sisi sistem ya tentunya adalah password yang kuat dan MFA. Mau apa? Ada yang tahu MFA?
Multi-factor authentication, Pak. Multifaktor authentication. Nah, di sini juga ada nanti disampaikan kalau misalnya password yang kuat itu seperti apa begitu. Ini juga ada. Kemudian hanya hanya diizinkan tamu yang terpercaya. Nah, ini hanya diizinkan tamu yang terpercaya. Jadi kita whitelist IP dan user terbatas. Whitelist itu misalnya begini, saya sampaikan ya. Misalnya ini ada server, whitelist nih. Kemudian ini anggaplah jaringan begitu ya. Begitu ini ada beberapa PC misalnya. Nah, whitelist itu hanya misalkan ini saja yang boleh masuk ke sini. Itu namanya whitelist. Kemudian CCTV dan alarm pencuri. Nah, ini log monitoringnya harus harus aktif itu. Jadi lognya harus terpasang. Jadi aktivitasnya bisa terpantau. Kemudian perbaiki retak tembok misalnya. Nah, ini patch kerentanan rutin. Nah, buang barang yang tidak terpakai, hapus software yang tidak perlu. Nah, kemudian mengapa sih harus di harden gitu bahasanya? Ini bahasa-bahasa teman-teman yang sudah bekerja mungkin nggak asing ya, tapi kalau belum ya, alhamdulillah. Ini mengapa harus di harden? Default install tidak aman gitu. Jadi begitu Hello World pertama ya, ya nggak terlalu aman lah ya gitu. Jadi semuanya masih masih bawaannya. Jadi OS yang baru diinstal banyak layanan aktif yang tidak diperlukan gitu ya. Sehingga memperluas area serangan. Kemudian 93% serangan itu pakai kerentanan lama. Hak akses berlebihan ini juga berbahaya begitu. Admin sembarangan, user tidak punya hak terlalu tinggi tapi mempermudah privilege. Nah, ini lagi-lagi kalau kita di lapangan ya ini harus compliance dengan beberapa aturan yang ada. Oke, kita mulai yang pertama. Mengenai, mungkin kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Nah, ini langkah-langkah demi langkah ya. Kalau kita bicara server Windows, ada yang pakai ada yang pernah nginstal Windows Server? Pertanyaan saya dulu, Windows Server ada yang pernah nginstal Windows Server? Kalau Linux dijadikan server kan mungkin sering ya gitu. Tapi kalau Windows ada nggak? Biar biar kita punya pandangan yang sama nih. Pernah ya? Oke. Windows Server berapa tuh? Ada yang tahu Windows Server berapa? 2022. Oke. Kalau nggak salah ya, Pak Setia. Oke. Paling nggak saya ada kawan buat tektokan untuk yang Windows Server. Oke. Nah, mungkin kalau ganti nama akun begitu ya, ini sudah hal yang wajar. Biasanya administrator tanpa password itu hal yang lumrah gitu. Atau saya pernah sampaikan password-password default seperti Bismillah, Alhamdulillah, 123456, 123 itu udah lumrah gitu ya. Kemudian kita menonaktifkan akun cache gitu ya. Nah, kalau kita misalnya nginstal laptop kita kan atau PC kita kan pasti ada ya. Ini harus di-delete gitu ya. Kemudian password minimal 12 karakter dan kompleks. Aktifkan logout 5 kali salah, misalnya 30 kali kunci. Gunakan Windows Hello Smart. Nah, ini juga kalau mau ya. Ini yang biasanya cukup melelahkan yaitu Windows Update. Nah, kemudian di sisi port gitu. Ada yang tahu port yang di sini? Ada yang tahu port 23 port apa? Port 21 apa? Port 2 ini apa? Port ini apa? Ada yang tahu? Silakan di AI boleh. Itu ada beberapa port. Kira-kira portnya apa fungsinya? Oke, 21 telnet, 22 SSH. Itu kalau Linux, 23 Mas. 21 itu bukan telnet setahu saya. Kalau nggak salah FTP ya. 23 apa 23? 23 mungkin telnet kali. Coba dicek lagi. 3389 ini apa ini? Port apa ini? Kalau portnya database kan mungkin kalau MySQL 3600306 berapa gitu lupa saya. Ini bukan togel ya guys. Kalau 445 tahu nggak 445? Oh SMB, RDP. Pak, kalau 445 gitu. Ya RDP ya. Oke, remote desktop ya. 445 itu SMB, Pak. SNMP ya. Samba SMB, Samba. SMB. Iya. Samba. Oke, Samba ini untuk file sharing ya. Nah, ini yang nggak perlu-perlu nih, nggak usah lah diaktifkan. Itu salah satu cara untuk menghardening gitu ya. Kira-kira langkahnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga ini audit gitu ya. Intinya sih sebetulnya lognya diaktifkan sih.
supaya kita bisa apa namanya memonitoring begitu. Kalau dulu saya sempat lognya, kemudian saya lempar ke server monitoring, kemudian saya HTML kan kira-kira begitu ya, dibuatkan sistem lognya, kemudian dibuatkan satu dashboard begitu, kemudian nanti dilihat hariannya. Nah, terus kemudian kalau sekarang mungkin apa ya? Kalau sekarang mungkin bisa dikonekkan sama kalau dulu email sih. Sekarang kan mungkin bisa ke Telegram, ke WhatsApp kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dia bisa ngirim notif. Nah, kemudian eh, mungkin enkripsi datanya ya. Nah, ini juga perlu dilakukan gitu, aktifkan BitLocker-nya, backup gitu ya. Macam-macam lah banyak. Ini beberapa beberapa saja yang perlu dilakukan. Masih banyak di luaran sana layanan-layanan atau mungkin task ya begitu. Atau to-do list-nya yang harus dilakukan untuk di hardening. Jadi mudah-mudahan sudah paham ya, hardening adalah proses memaksa si OS begitu supaya nggak istilah kasarnya itu udah nggak telanjang bulat lah gitu. Jadi supaya orang lain itu nggak bisa masuk secara mudah gitu. Misalkan sekelas misal apa ya analogi yang paling gampang itu sepak bola lah gitu ya. Oh, kita udah hardening gitu ya, sudah memasang backnya 4 begitu. Ada siapa aja yang bagus-bagus misalnya. Mungkin ada Vidic gitu ya, ada Rio Ferdinand begitu, ada siapa lagi? Pepe Reina gitu, galak-galak gitu ya. Ada Sergio Ramos misalnya begitu. Tambah lagi misalnya Puyol gitu ya, atau siapa lagi ya sekarang yang bagus? Maguire atau yang lain-lain lah gitu ya. Sudah tuh, kipernya juga masih kebobolan juga. Nah, ini namanya ya kita sudah berupaya ya meminimalkan resiko gitu. Jadi kita harus mengelola keseluruhannya kira-kira begitu. Nah, ini untuk yang server. Kemudian ya kita coba langkah nah ini ke Linux itu. Ada yang sekarang OS-nya pakai Linux? Ada OS harian ya, bukan OS ke OS nya server. OS harian tahu? OS harian itu adalah OS yang diinstal di PC-nya atau di laptopnya begitu. Ada yang pakai atau pernah bersinggungan sama Linux? Pernah lah ya. Dulu mungkin SMK-nya atau di tempat kerjanya pasti ada lah ya. Nah, tadi yang disampaikan, misalkan yang paling sederhana tetap ya, akun itu nomor awal gitu ya. Jadi nonaktifkan login root via SSH, kemudian nonaktifkan juga password out-nya, ganti portnya kedua-dua gitu ya. Atau mungkin custom, nah ini 2243 atau 4500 bebas gitu ya. Asalkan dia nggak kepake gitu aja. Nah, tuh, teman-temannya ada tuh yang sudah pernah pakai Linux server atau Linux di PC-nya atau. Nah, kemudian mungkin idle timeout. Nah, timeout ini misalkan kalau sudah nggak kepake ya udah dia login lagi gitu. Nah, kemudian di hardening nih firewall jaringannya. Nah, misalkan aktifkan IP tables ini firewall ya. Deny semua yang datang. Ini ini satu-satu guys. Jadi hidupnya orang infrastruktur itu sebetulnya ya kalau di dalam ya dalam banget begitu. Sehingga servernya itu aman lah gitu. Kemudian nonaktifkan IP versi 6-nya dan seterusnya. Kemudian aktifkan file to ban-nya sehingga untuk bisa memblokir brute force gitu ya. Nonaktifkan gitu ya tidak perlu tadi itu FTP, Telnet, RSA. Tapi teman-teman di sini ada yang sebagai sysadmin nggak? Atau network engineer ada di sini? Yang kelas sore ini ada? Atau sebagai programmer semua rata-rata? Tapi programmer kan pasti bersentuhan sama Linux kan ya? Mungkin upload ke server atau uploadnya pakai ini.
SFTP atau pakai WinSCP atau pakai apa? All roll Pak, Palu Gada. Ya, 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 ya. Ya. Jadi maksudku, aku ngomong ini biar nggak roaming begitu. Jadi teman-teman biar paham. Tapi memang ini harus dilakukan dalam tata kelola sebuah perusahaan begitu punya organisasi IT semuanya ditata. Bahkan user. Kalau mungkin teman-teman pernah tadi ada di awal ya, ada Samba begitu ya, ada Samba. Samba ini untuk sharing guys. Kemudian ada mungkin sederhananya kalau di Windows adalah Active Directory begitu ya. Contohnya adalah bagian keuangan begitu. Bagian keuangan begitu, dia hanya ngakses keuangannya aja gitu. Nggak usah ngakses HRD gitu. Begitu juga HRD gitu. HRD ya wes gitu. Nggak usah ngakses keuangan gitu. Ini hak aksesnya juga dibatasi begitu. Nah, jadi di dalam tata kelolanya seperti itu. Kemudian nanti kita bikinkan checklist ya. Nah, ini yang paling lama ini apa yang perlu kita diskusikan. Ada yang namanya update patch lah gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mungkin kita bisa diskusi. Jadi saya bersihkan dulu ya. Pertanyaan sederhananya lah adalah begini. Update patch ini ya, yang ini ya, update yang ini. Nah, cuma saya pertanyaannya adalah ketika kita punya server begitu, server ini misalkan ada server aplikasi, ada server database gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah update dan patch ini eh, kapan kita boleh, bukan pertanyaannya bukan kapan. Ketika meminta untuk update, kira-kira apa yang harus dilakukan di server ini untuk aplikasi? Apakah langsung atau apakah misalnya harus seperti apa? Mungkin ada yang mau open mic, berdiskusi apa yang dilakukan, kenapa harus berhati-hati untuk update bahkan untuk ke patch itu si servernya ya gitu. Yang kita maksud adalah server mungkin di sini juga ada server aplikasi, ada server database. Silakan Mas. Kenapa update Eh, dan patch ini perlu kehati-hatian untuk di server aplikasi dan DB? Oke Pak, Eh, baru sekitar 2 minggu yang lalu saya sempat ceroboh sih Pak, Hmm, langsung update hmm. patch, bukan update patch ya kan, server ERP yang lagi saya bangun ini base-nya Ubuntu server ya Pak. Waktu Oh, itu server ada, ERP ya. Oke. iya Pak, waktu itu ada update dari Ubuntunya minta update terus saya lakukan update Pak. Yang bodohnya itu saya lakukan update tanpa membackup Melakukan dulu, dulu. Pak. Iya, Oh, betul, tanpa backup dulu. membackup. Betul, Pak. Tanpa mau backup dulu atau memang nggak di reset dulu nih apa yang diupdate, efeknya apa, begitu nggak? Atau langsung memang nggak di backup aja? Iya, pertama itu update-nya, patch-nya itu saya nggak lihat, Pak, memang betul. Satu nggak dilihat Hmm. efeknya apa. Terus yang kedua juga ternyata saya sudah lakukan otomasi backup, tapi ternyata saya sendiri yang mematikan otomasi backup-nya karena waktu itu ada update apa gitu dari di sisi aplikasinya gitu yang saya lupa untuk nyalakan lagi. Langsung tiba-tiba eh kernelnya tidak langsung ke patch, Pak. Jadi eh, langsung ya tidak bisa booting. Ya, 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 ya. Itu itu cukup berbahaya sekali ya. Terus kemudian sebetulnya tadi melanjutkan ke ini Mas, saya ada pertanyaan berikutnya sebetulnya kalau kita misalkan mana tadi ya saya. Nah, ini kan ini agak ke belakang ya gitu. Tapi maksudku Ya, eh, pasti ada hubungannya sama estimasi downtime. Ya, ini evaluasi dan tes dan buat rollback rollback plan-nya. Nah, merujuk ke yang betul. tadi, ke merujuk ke Mas Revi tadi.
pada akhirnya bagaimana estimasi downtime-nya itu apakah sudah diperkirakan sebelumnya? Oh iya, betul Pak. Memang untuk beberapa rules yang sudah saya jalankan itu untuk update aplikasi maupun update dari sisi servernya sendiri Pak, selalu saya lakukan di luar jam kerja Pak. Karena untuk Oke, meminimalisir adanya downtime dari sisi user ya Pak. ya, Jadi memang ini saya lakukan di luar jam kerja normal. Jadi saya lakukan mungkin sekitar jam berapa waktu itu? Jam 1 pagi ya Pak. Sabtu pagi. Oke. Jam 1 pagi. Nah, Terus terus kalau dengan kondisi tadi kernelnya gagal, terus bagaimana untuk rollback plan-nya, Mas? kalau kernel itu kayaknya nggak bisa ini Pak. Harus langsung ke server fisiknya. Saya lakukan rollback plan itu saya lakukan apa namanya booting ulang Pak dari USB hanya sampai di apa namanya install kernelingnya saja. Setelah itu langsung dicabut. Terus saya coba restart lagi servernya. Alhamdulillahnya berhasil Pak. Karena memang hanya kernelnya saja yang gagal diupdate waktu itu. Oh, oke. Tapi data Bisa. di dalamnya sudah aman Pak. Oh, oke. Sudah istilahnya bisa bisa bernafas lah ya. Ya Pak. Kalau enggak saya udah nggak tahu lagi. Emang Ya, ada ini ada ada backupnya Pak, cuma backupnya mungkin sekitar 2 atau 3 harian lah sebelum servernya oh, down gitu Pak. Memang nggak begitu ya, ya, eh, ya. pasti ada begitu banyak selisih data yang tertinggal pastinya Pak. Data, ya, karena betul, 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 betul. Nah, ini teman-teman Mas Revi, thank you ya. Jadi Sama-sama Pak. Mas Mas Revi ini punya pengalaman yang cukup buruk ya. Mungkin udah Sangat buruk Pak. deg-degan begitu. Di slide di belakang saya juga menyampaikan sebetulnya karena ini proses-proses hardening begitu, ada baiknya memang kita mengestimasi ya. Bahkan kita tuh nggak kepikiran, harusnya bisa lah gitu. Tapi namanya proses ya, kadang yang sederhana bahkan paling sederhana adalah itu pun juga apa namanya eh, bisa mengakibatkan malah justru yang seharusnya mungkin 15-30 menit bisa berjam-jam bahkan harian bahkan mungkin wis wassalam lah kira-kira begitu. Nah ini cukup berbahaya. Nah sehingga tadi disampaikan bahwa ketika update dan patch rutin bahkan gitu atau dan seterusnya karena kan biasanya kebutuhannya mungkin terkait dengan adanya celah ya CFA gitu ya vulnerability begitu ya. Nah, kita harus memaksa si server ini untuk upgrade gitu karena kalau enggak ya tadi itu hacker-hacker ini memanfaatkan sistem yang lama gitu. Jadi mereka scanning dulu modelnya, scanning gitu ya. Beberapa lama begitu sudah mantep, wah baru dikerjakan dar der dor. Server udah ngap-ngapan itu gitu. Nah, apalagi mungkin teman-teman yang jarang harusnya sih teman-teman udah yang kelas sore ini harusnya yang sudah bekerja bahkan harusnya dengan apa ya file system yang ada di Linux itu sudah harusnya sudah cukup mapan lah ya gitu sehingga kejadian-kejadian begitu bisa diantisipasi. Mungkin kita berpengalaman sekali mungkin dengan Windows yang biasa ya ada Windows mungkin kalau sejak awal mengikuti ya dulu ada 98 kemudian ada 2000 kemudian sekarang sudah Windows 10 11 mungkin secara file sistemnya sama C kalau dibagi dua ada D begitu ya dokumen ada di mana begitu terus kemudian download ada di mana. Nah kalau Linux ini kalau nggak terbiasa juga akan sulit juga ketika terjadi sesuatu ya wis lewat gitu ya. Oke, saya lanjutkan biar selesai nih materinya. Kemudian dalam file system permission ya ini set EUMES 2027-nya batasi begitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nyari file temporary atau var temporary yang harusnya no execution. Nah, ini cukup berbahaya juga kalau bisa dieksekusi.
ini berkaitan dengan misalkan kepemilikan ya, apalagi nanti file sistem TMP-nya itu di apa namanya 777 lah kira-kira gitu kalau di Linux ya. Ini cukup berbahaya sekali. Nah, ini varlock begitu ini diaktifkan gitu ya. Kemudian ini ada satu namanya perintah cron job untuk melakukan pekerjaannya yang cron tab yang kita pasang gitu ya. Penjadwalan dan ada script yang dilakukan untuk backup. Nah, jadi mungkin Mas Revi kalau eh, apa otomatisnya itu nanti sempat pernah dimatikan gitu ya. Nah, mungkin bisa diaktifkan kembali dengan cara-cara yang seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan manajemen patch. Nah, ini dan vulnerability. Bagaimana sih intinya oke lah kita bicara tambal sebelum dibobol enggak masalah gitu. Kemudian kita coba nih ada patch management yang harus kita lakukan. Jadi proses terstruktur ya untuk mengidentifikasi yang jelas, menguji dan menerapkan pembaruan keamanan sebelum dieksploitasi oleh hacker. Gitu ya. Hacker ini paling seneng kalau dia urusannya data, keuangan, terus hal-hal yang aneh-aneh itu ke sana. Tapi kalau hacker-hacker biasa, paling dia pengennya cuman masuk ke web apapun bisa masuk itu udah seneng gitu. Tapi yang hacker tingkat tinggi biasanya kemudian main intinya adalah di finansial gitu ya. Misalnya kayak kayak sempat ransom, kemudian ada Bitcoin, ada sekarang macam-macam lah gitu. Nah, yang pertama yang jelas harus diinventaris dulu semuanya gitu. Kembali lagi bahwa tata kelola juga ada SOP-nya. Kemudian scan. Nah, ini beberapa contoh toolsnya. Ada yang berbayar, ada yang free gitu ya. Silakan dicari saja. Kemudian nilai, skornya berapa. Kemudian dites. Nah, jadi tesnya di lingkungan staging dulu, di dev-nya dulu gitu. Jangan langsung ke production ini yang cukup repot. Tiba-tiba di production nangis kita. Gitu ya. Jadi mungkin kalau mungkin biar teman-teman paham bahwa yang selama ini kita gunakan itu memang sudah sudah di istilahnya ada server namanya server production. Server production itu namanya server live ya, production gitu. Nah, cuma memang kalau yang small UKM begitu atau mungkin server-server yang bukan, mungkin untuk startup yang baru ya mungkin biasanya dev sama dev sama production biasanya masih jadi satu nih. Gitu karena ya terkait anggaran macam-macam gitu. Tapi kalau yang sudah benar-benar begitu ya coba dipisahkan. Setelah dipisahkan buat backupnya gitu ya. Nah, kemudian terapkan patch production sesuai jadwal, konfirmasi, catat semua. Setelah semuanya ini kemudian kita scoring ya. Nah, tadi eh ya memang Renif dev dulu. Eh, nah enggak ya remuk Mas itu. Jawa bahasa Jawanya remuk, remuk redam. Nah, CIS itu sendiri adalah Center of Internet Security. Ini adalah best practice ya. Bagaimana dia mengkonfigurasi keamanan yang dibuat. Nanti mungkin bisa di browsing begitu best practice-nya seperti apa sih gitu. Ini umum ya, ini umum gitu ya. Kemudian ini khususnya. Nah, misalnya password harus 14 karakter. Nah, oh ternyata di server oke, pas. Aktifkan kompleksitas password. Misalnya harus ada besar, kecil, apa namanya, kode itu apa namanya sih lupa saya. Ya situlah. Terus kemudian angka begitu ya. Oke. Nonaktifkan Bluetooth jika tidak dipakai. Ya intinya kalau tidak dipakai ya udah matiin aja. Gitu. Ternyata fail karena masih masih hidup. Gitu. Nonaktifkan layanan telnet pas dan seterusnya. Nanti nilai ini itu di kita scoring gitu ya sebagai laporan ke pimpinan. Nah, di virtualisasi sendiri begitu ya.
Ini ada virtualisasi. Satu server fisik dijalankan banyak server virtual VM. Kemudian harusnya keamanan VM berbeda dari server yang fisik biasa. Nah, ini ada beberapa contoh, mungkin di lapangan teman-teman sudah pakai, begitu ya. Ada yang namanya virtual machine, ada hypervisor, ada container, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalaupun konteksnya adalah virtualisasi, apa yang dilakukan kalau untuk hypervisor? Ya ini, itu. Nah, kalau mau pengen banyak, biasanya kalau zaman saya dulu adalah ikut forum, begitu. Dulu ada forum, tuh saya lupa lagi, kayak Slashdot begitu. Saya lupa Slashdot atau apalah gitu. Pokoknya forum Linux atau forum apa saya juga lupa. Zaman dulu masih bagus-bagusnya tuh. Nah, itu diikuti. Nah, diikuti di situ ada mungkin kayak yang dulu mungkin Kaskus begitu ya, dia update terus gitu. Nah, sehingga admin ini bisa melihat gitu. Tuh, bahkan tadi saya dapat dapat WA dari teman namanya Pak Joshua Sinambela begitu ya. Dia bisa mengeksploitasi server eh dia bisa mengeksploitasi Android yang lewat di networknya dia. Nah, apa nggak berbahaya itu? Tanpa harus pairing ya, tanpa harus nanya-nanya dan seterusnya. Itu berbahaya sekali itu. Kemudian untuk keamanan virtual machine ini di hardening macam-macam ya, ini bisa dikulik sendiri. Ini juga keamanan kontainer, ini bisa dikulik juga. Kemudian resiko spesifik virtualisasi. Nah, ini kalau hacker keluar dari VM, akses hypervisor, dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh-contoh ya. Ini bisa dikulik sendiri. Ini juga kontrol akses. Kemudian buat akun terpisah tadi saya bilang untuk setiap user no sharing-sharing lah gitu. Keuangan ya keuangan, kemudian network ya network, kemudian misalkan kalau staff apa namanya IT support ya support, admin ya admin, eh, dev ya dev begitu kira-kira. Jadi benar-benar strict ya, to the point. Nah ini sama sih sebetulnya. Ini bisa dibaca nanti no sharing, kemudian grup sesuai fungsi yang tadi saya bilang, nonaktifkan akun yang tidak aktif 30 hari dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa dikembangkan lagi. Ini sebagai contoh-contoh saja. Karena golden rule-nya adalah setiap user hanya punya akses ke apa yang dia butuhkan saja. Itu tidak lebih dan tidak kurang. Nah, kemudian ini item hardeningnya, teman-teman bisa bisa carilah di luaran nanti ya. Ini hanya beberapa contoh begitu. Kemudian nanti ini Windows, Linux gitu ya, prioritas, kritis, belum. Nah, ini nanti saya kasihkan contoh. Kemudian nanti di scoring. Saya kebut. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa di sini ada beberapa fase, termasuk fase diverifikasi atau tertutup. Ada identifikasi, ada evaluasi tes, persetujuan, deployment, verifikasi, dan tutup. Itemnya apa aja di identifikasi? Ya ini, scan dulu, buat change request dulu, pakai sistem IT support management begitu ya, ITSM, kemudian komunikasikan tim yang terdampak, backup, tadi penting, terapkan, monitoring dan sebagainya, sampai dengan uji fungsional kembali. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan ini adalah ini nih, checklist. Nah, ini checklist ini terkait misalnya lokasi servernya ada di mana, misalnya gedung 3 TTS, dikerjakan oleh siapa, tanggal seberapa. Nah, ini kemudian ada statusnya. Apakah ini selesai dalam proses, belum dikerjakan, tidak dikerjakan. Ini kalau misalnya nih, periksa event log server error harian dalam proses, begitu. Ini keadaannya mana? Selesai. Ada catatannya enggak? Nah, ini bisa dihitung. Nanti kalau sudah dihitung, maka mana kategorinya gitu yang harus dikerjakan. Ini baru server. Kemudian item lagi misalkan. Ini tugas aplikasi, periksa status layanan aplikasinya. Misalnya pakai Grafana mungkin yang ada di teman-teman dan sebagainya. Kemudian tinjau laporan bug dari pengguna. Nah, ini macam-macam nih, belum dikerjakan, DevOps, DBA, IT support macam-macam. Total berapa begitu? Nah, ini total task ya.
Tapi kalau total masing-masing yang merah-merah ini tinggi, 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 tinggi ya harus dikerjakan. Oh ini duluan prioritas kan gitu. Di slide tadi disampaikan prioritas. Kemudian di sini siapa penanggung jawabnya siapa. Gitu. Nah ini sebetulnya kalau di combine Excel ini ke sistem project management begitu, ada yang open source juga dan sebagainya. Ini cukup bagus untuk kita selaku orang teknis ini kan lemah untuk di masalah reporting ya. Nah, semoga bisa membantu teman-teman lah. Ini contoh. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup? Ini saja. Intinya adalah bagaimana kalau yang minggu lalu mungkin tentang sistem, sekarang tentang keamanan. Jadi tata kelola ada 3 ya. Ada SOP-nya sendiri, ada infranya sendiri, ada sistemnya sendiri. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa absen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.